Dalam kesan haru dan misteri, cerita ini membuka pintu dunia. Seorang remaja nan cantik yang hilang secara memilukan setelah berinteraksi dengan mantan kekasihnya. Di balik senyuman dan keceriaan sang wanita, tersembunyi kejadian luar biasa yang mengubah takdirnya. Kisah ini mengajak kita mengeksplorasi lapisan gelap media sosial yang disalahgunakan. Bagaimana kejadian ini terjadi? Apa motif sebenarnya di balik perbuatan mantannya tersebut? Yuk kita bahas. Saya ingin memperkenalkan seorang gadis muda bernama Feby Rizkika Mayastani, lahir pada bulan Maret tahun 2005. Saat itu, Feby sedang menempuh pendidikan di kelas 2 SMA. Dia berasal dari Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Feby tinggal bersama kedua orang tua, adik dan kakak perempuannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, Feby dikenal sebagai gadis cantik, ceria, dan pandai bergaul. Banyak tetangga yang mengakui bahwa keceriaan dan kesopanannya membuatnya berbeda dari remaja sebaya. Feby juga terkenal karena sikapnya yang sopan, baik dalam berbicara maupun berpakaian. Ia sangat santun, penyayang terhadap anak-anak, dan rajin membantu orang tuanya. Meski pada tahun 2019 Feby harus kehilangan sang ayah, dia tetap menjalani kehidupannya bersama ibunya, Hani Setiani, serta adik dan kakaknya. Selama masa sekolah, Feby sempat menjalin hubungan asmara dengan remaja bernama Sandika Arya Syahputra, yang saat itu berusia 16 tahun. Meskipun menghadapi cobaan kehilangan ayah, Feby tetap tegar dan melanjutkan hidup dengan dukungan dari keluarganya. Dia tinggal di Jalan Setia RT 3 RW 2, Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Murah, Kabupaten Siak. Hubungannya dengan Feby Rizka Mayastani seringkali menghabiskan waktu bersama. Namun sayangnya, hubungan mereka tidak berlangsung lama dan akhirnya kandas pada bulan November tahun 2021. Arya ternyata seorang remaja putus sekolah dan memiliki pengalaman menikah siri dengan wanita lain pada usia yang masih muda. Diketahui atas suatu alasan tertentu, meskipun hubungan pernikahannya harus berakhir, Feby tetap teguh dan berusaha untuk membuat ibu dan anggota keluarganya bahagia. Pada hari Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022, Feby tetap mempertahankan tekadnya dan berusaha untuk memberikan kebahagiaan bagi ibunya dan seluruh keluarga. Feby memberi pamit kepada keluarganya dengan niatan untuk pergi membeli paket internet. Namun, hingga malam harinya, Feby belum juga kembali ke rumah setelah berpamitan sejak sore hari. Kakak Feby bahkan telah mencoba menghubunginya, tetapi HP Feby terbukti tidak aktif. Keesokan harinya, keluarga mencoba mencari keberadaan Feby di rumah teman-temannya, rumah sanak saudara, dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil, dan keluarga bahkan mencoba mengadu ke kantor polisi terdekat di Kecamatan Mempura, berharap agar mereka dapat membantu menyisir setiap kampung. Sayangnya, pihak kepolisian justru terus meminta kronologi kehilangan dan mengurus administrasi terlebih dahulu tanpa menurunkan anggota untuk pencarian langsung. Dengan merasa tidak mendapatkan hasil, keluarga terus meneruskan upaya pencarian Feby dengan bantuan beberapa warga. Kakak Feby bahkan mencoba memposting berita tentang kehilangan adiknya di media sosial, tetapi tidak ada hasil yang pasti. Kemudian, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari saat malam, keluarga akhirnya mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian hilangnya Feby, berharap agar pihak berwajib dapat memberikan bantuan dan koordinasi dalam pencarian Feby yang belum juga ditemukan. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian akhirnya menurunkan anggotanya untuk mencari keberadaan Feby. Hari-hari setelah putrinya hilang, ibu Feby mengungkapkan bahwa ia kesulitan tidur dan terus menantikan kedatangan putrinya di rumah hingga pagi tiba. Namun, sayangnya, Feby belum juga pulang. Ibu Feby mengatakan bahwa ia sudah pasrah dan hanya berharap bahwa seseorang dapat menemukan putri kesayangannya dan membawanya pulang dengan selamat. Pada hari Minggu, tanggal 6 Februari sekitar jam siang, ayah tiri Arya yang bernama Arif berencana untuk memanen buah sawit di kebun miliknya yang terletak di Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura. Setelah sampai di kebun, Arif merasa heran karena melihat semak-semak di kebunnya sudah rata dan mencium aroma yang tidak sedap. Karena penasaran, Arif kemudian mencari tahu asal aroma tersebut. Namun, dengan kaget, dia menemukan dua lutut menyembul dari dalam tanah yang bekas digali, dan tanahnya masih basah. Setelah menemukan sumber bau tersebut, Arif segera menghubungi ketua RT dan melaporkan penemuan tersebut ke polisi. Tak lama berselang, polisi tiba di lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Dari hasil olah TKP, diketahui bahwa tubuh yang ditemukan adalah seorang gadis muda,
gadis itu ditemukan tanpa menggunakan pakaian lengkap, dengan mulut dan tangan terikat menggunakan sweater, dan terdapat sejumlah luka di tubuhnya. Dilihat dari ciri-cirinya, akhirnya terungkap bahwa gadis tersebut adalah Feby Rizka Mayastani yang sebelumnya dinyatakan hilang selama 4 hari sebelumnya. Setelah menemukan tubuh Feby, polisi segera melakukan evakuasi dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan autopsi. Hasil autopsi menyimpulkan bahwa Feby adalah korban rajapati dan pelecehan, sebagaimana ditemukan dari temuan hasil otopsi. Setelah itu, polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan meminta keterangan dari beberapa saksi untuk mengungkap identitas pelaku. Titik terang akhirnya ditemukan setelah sejumlah saksi mencurigai seseorang yang sempat meminjam cangkul dengan alasan menanam sawit. Namun, ternyata tidak ada tanaman sawit yang baru ditanam di kebun. Orang yang meminjam cangkul tersebut ternyata adalah Arya, mantan kekasih Feby. Tidak lama setelah penemuan itu, pada malam harinya sekitar jam 11 malam, Arya berhasil diamankan oleh polisi saat berada di tepi jalan di daerah Kampung Benteng Hilir. Saat diamankan, Arya tidak melakukan perlawanan dan mengakui semua perbuatannya. Setelahnya, Arya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat diinterogasi, Arya mengungkapkan bahwa kejadian itu bermula pada hari Rabu, tanggal 2 Februari sekitar jam 12 siang. Feby mengirim pesan di media sosial kepada temannya yang bernama Aman untuk meminjam uang. Namun, HP Aman ternyata dibawa oleh Arya, yang pada saat itu sedang main ke rumah Aman. Arya kemudian membalas pesan tersebut dan mengaku sebagai Arya, menyuruh Feby untuk menghubunginya di akun media sosial Arya sendiri. Arya kemudian mengaktifkan akun media sosialnya sendiri menggunakan HP Aman, dan keduanya saling bertukar pesan. Feby mengatakan bahwa dia berencana meminjam uang sebesar Rp500.000 untuk membayar hutang Arya. Arya lalu menyuruh Feby datang dan menjemputnya di dekat rumah Aman, dan dia akan meminjamkan uangnya. Sekitar jam 3 sore, Feby akhirnya datang sendirian menggunakan motor dan berhenti di dekat rumah Aman. Setelah kedatangan Feby, ternyata Arya sedang tidak membawa uang dan mengatakan bahwa dia akan minta ke ibunya terlebih dahulu di rumah. Feby tidak mempermasalahkan hal tersebut karena memang sedang membutuhkan uangnya. Kemudian, mereka berboncengan dengan motor milik Feby menuju rumah Arya. Namun, saat di tengah perjalanan, Arya berhenti dan masuk ke kebun sawit milik keluarganya. Menuju sebuah pondok di kebun tersebut, Arya mengatakan bahwa ibunya sedang ada di dalam pondok dan menyuruh Feby menunggu di motor. Tak lama setelahnya, Arya keluar dari pondok dan mengajak Feby masuk dengan alasan bahwa ibu Arya ingin bertemu dengannya. Namun, Feby tidak mengetahui rencana apa yang telah Arya buat. Di dalam pondok, Feby tidak menemukan siapapun, dan tiba-tiba dia dibuat kaget karena Arya memegang lehernya dengan kuat dari belakang. Setelah itu, Arya menidurkan Feby dan mengikat mulutnya dengan kain agar dia tidak bisa berteriak. Setelah Feby mulai lemas, Arya langsung menggagahinya. Meskipun Feby saat itu sedang datang bulan dan mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi, Feby sempat meronta-ronta. Namun, karena lehernya kembali ditekan setelah memuaskan hasrat Arya, Feby ditarik sejauh 20 meter dari dalam pondok, dan tangannya dilukai menggunakan benda tajam yang sudah Arya bawa dari rumah. Arya melakukan hal ini untuk membuat seolah-olah Feby mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah itu, Feby dibawa ke semak-semak yang tidak jauh dari pondok dan ditutupi dengan dahan kayu. Arya lalu membuang benda tajam dan juga celana Feby ke parit yang berdekatan, menyembunyikan HP dan motor milik Feby di sekitar kebun milik warga. Setelah itu, Arya kembali ke rumah temannya, Aman, dan menginap di sana. Keesokan harinya, Arya mengambil cangkul dan mengajak adik Aman yang berusia 8 tahun untuk pergi ke kebun dengan alasan ingin menanam bibit sawit. Sampai di kebun, adik Aman disuruh menunggu di motor, sementara Arya masuk ke dalam kebun untuk menggali lubang agar dapat memasukkan tubuh Feby ke dalamnya. Namun, saat menggali lubang, cangkul Arya tiba-tiba rusak. Arya kemudian meminjam cangkul petani yang ada di sekitar kebun dengan alasan akan digunakan untuk menanam pohon sawit. Setelah mendapatkan cangkul baru, Arya mulai menggali lagi. Namun, saat baru menggali lubang sekitar 40 cm, pemilik cangkul berteriak dari kejauhan karena melihat cangkulnya dipinjam. Arya dengan cepat memasukkan tubuh Feby ke dalam lubang, menutupinya dengan tanah dan dedaunan. Setelah itu, Arya mengembalikan cangkul yang dipinjamnya dan pulang ke rumah. 4 hari berselang, tubuh Feby berhasil ditemukan, dan Arya ditangkap tanpa perlawanan pada malam harinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Arya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
dengan ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pasal 340 KUHP tentang Rajapati Berencana, dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Ibu Feby benar-benar merasa kehilangan putri kesayangannya yang dikenal baik, ceria, dan penurut. Ia berharap aparat penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Arya. Kasus ini telah menjadi perhatian luas dari berbagai pihak, dan banyak yang menyayangkan kejadian tragis yang menimpa Feby. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita juga harus mampu mengawasi anak-anak di media sosial. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah tentang pentingnya pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anak dalam menggunakan media sosial. Tragedi yang menimpa Feby mengingatkan kita akan potensi bahaya yang dapat muncul dari interaksi online. Orang tua perlu memahami dan mengajarkan anak-anak mengenai risiko serta dampak negatif yang mungkin timbul. Selain itu, kisah ini menyoroti pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga keamanan dan perlindungan anak-anak. Semua pihak diharapkan turut berperan aktif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan positif bagi generasi mendatang. Mari bersama-sama membangun kesadaran akan dampak media sosial dan memastikan perlindungan anak-anak menjadi prioritas utama dalam pembinaan keluarga dan masyarakat. Bagaimana tanggapan kalian cerita di atas? Silahkan komen, like dan subscribe, serta semoga keluarga kita selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.